Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad, mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Batam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan cara untuk kita menginstal XAMPP terlebih dahulu. Jadi pada web browser kita, terserah mau di mana aja, itu bisa dicari XAMPP download contohnya. Jadi di sini nama webnya itu yang Apache Friends ini ya. Ini termasuk web resminya. Jadi kalau kita lihat di versi ini ada versi PHP-nya, jadi disesuaikan saja sama kebutuhannya. Contoh misalnya kita download yang paling baru, ya udah download aja nanti. Pas diklik download, kita bakal di-direct ke apa namanya? Nah, sini. XMPP-nya langsung, downloadnya langsung. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Oke, kalau udah selesai nanti dia bakal muncul kayak gini. Terus tinggal kita double klik aja buka. Sampai dia kebuka ya guys ya. Nah, ini contoh kita mau installnya. Ini tinggal di next saja semua. Nah, ini karena saya udah install XAMPP, jadi direktorinya udah ada. Jadi kalau mau install nanti tinggal di next saja sampai selesai. Nanti dia bakal install sendiri kok. Lanjut, mungkin kita bakal masuk ke pembuatan database sama pembuatan tabel. Oke, sekarang kita bisa masuk membuat database tuh sebenarnya ada beberapa cara. Contoh, kita harus hidupin dulu XMPP-nya. XMPP-nya itu yang paling penting tuh kalau untuk database saja, kita bisa hidupin yang MySQL yang ini. Nah, kalau Apache ini untuk web browser ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat database dari web browsernya, itu lebih sebenarnya bisa dibilang lebih gampang. Jadi ditambah user interface-nya itu juga nggak terlalu rumit ya. Ini contoh kalau kita mau buat database dari dalam. Sebenarnya ada dua cara. Ini yang langsung dari PHP MyAdmin ya. Sama ada satu lagi dari CMD, dari promnya mungkin. Tapi kenapa nggak jalan ya? Ini servernya agak lama. Coba kita sekalian buka CMD aja. Oh udah. Nah ini contoh tampilan awal kalau kita mau buat database dari PHP MyAdmin. Itu bisa di new, baru buat nama databasenya, contoh tes 123. Nah setelah itu kita akan diarahkan ke create new table, karena kita baru buat database berarti belum punya table ya kan. Jadi kalau misalnya udah, kita buat aja di sini ada nanti suruh isi kolomnya itu mau berapa. Tapi kalau misalnya kelebihan itu nggak masalah, karena nanti yang nggak keisi bakal dihapus secara otomatis sama PHP adminnya. Tapi kita bakal lanjut ke CMD karena kita mau belajarnya itu dari CMD. Nah ini tampilan awal dari CMD. Awal-awal kita harus masuk ke directory dari SQL-nya sendiri.
sedangkan SQL-nya itu tadi berada di XMPP kan, jadi kita harus masuk ke situ. Jadi kita masuk dulu ke C-nya. Nah, kalau udah baru kita masuk ke XMPP, baru /MySQL /bin. Nah, kalau udah itu kita bisa masuk ke apa ya, bisa dibilang untuk masuk ke SQL nya. Nah, kalau udah gini itu berarti kita udah masuk ke MySQL nya, tapi kita belum masuk ke database manapun, karena kalau kita lihat di sini masih MariaDB biasa. Jadi kalau misalnya kita mau nampilin semua database yang kita punya, itu bisa di show database MySQL min.ru root. Nah, ini kalau udah gini berarti kita udah masuk ke XMPP nya, SQL lah. Terus kita bisa langsung ke ngecek database nya. Contoh itu di show database. Nah, ini semua database yang saya punya. Terus coba nih, kayak terlalu ke bawah. Nah, sini dikit. Nah, terus kalau udah kita bisa langsung buat database. Nah, kalau buat database itu bisa di create database pelatihan kita. Tutup, jangan lupa tutup. Waduh. Nah, kalau udah gini baru kita show database lagi. Contoh show database. Nah, ini kalau kita lihat sini udah ada latihan kita. Create table. Anggota salah. Terus kita buka kurung, enter. Ini supaya kita lebih gampang aja ya. Ada ID misalnya. ID itu char. Terus berapa karakter? Itu ada 10. Terus kita mau pakai primary key. Kalau udah koma baru kita lanjut ke bawah. Itu ada nama misalnya kan. Nama itu varchar, tipe datanya. Baru varcharnya 50 lah. Nah, baru not null supaya dia tuh nggak boleh kosong. Terus ada alamat itu varchar juga. Terus varchar, oke, kita buat 100, baru not null juga. Nah, kalau udah kita tutup berenter. Tutup titik 2 koma. Ini gagal karena mungkin karena kita tadi pakainya itu tabel anggota ya. Harusnya gini aja. Terus kita ini pakai atas bawah aja ya, yang tanda panah itu, supaya lebih enak, supaya lebih gampang. Nama, habis itu alamat, baru batas. Nah, ini kalau udah, kita berarti udah siap bikin tabelnya. Ini coba tabel. Nah, ini tabel yang udah kita bikin anggota kan. Cuman kalau kita misalnya mau lihat field kita, C, nah itulah itu, baru anggota, nama tabel kita.
Nah, sini dia diperlihatkan itu semuanya dari fieldnya, tipenya, nullnya, sama key-nya. Kalau key-nya itu kan yang tadi ID ini kita buat ke jadi primary key supaya dia itu nggak bisa ada ID yang duplikat. Jadi kalau misalnya sama itu nggak bisa. Terus ada juga yang kalau kita misalnya mau nambah field baru di dalam tabel yang udah kita bikin gitu, itu bisa di alter table. Alter table itu gunanya untuk supaya kita bisa melakukan sesuatu mungkin ya. Alter table baru nama anggotanya, nama tabelnya, tabel anggota, baru add apa ya, tanggal lah misalnya ya, tanggal itu date, nggak usah date lah, varchar aja misalnya varchar itu paling ya 20 lah karakternya, baru tutup. Nah, baru kita buat lagi nih des c anggota. Tuh, sekarang udah punya kita tanggal. Cuman tadi nolnya itu nggak kita not nullin kan, supaya dia tuh nggak bisa kosong. Jadi di bagian null di sini dia yes, karena tadi kita lupa buat not nullnya. Ya, sebagai contoh aja. Terus misalnya kita mau hapus suatu field atau kolom, itu kita bisa alter table lagi, cuman kita jadinya drop misalnya tgl. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi, nah di sini alamatnya udah tanggalnya udah nggak ada. Terus kalau misalnya kita mau menghapus semua table yang ada, itu kita bisa langsung alter table drop table anggota. Nah, jadi kalau misalnya kita des c anggota c latihan anggota dong, betul lah. Oh, kita udah nggak punya lagi table, aku lupa. Itu show ya berarti ya, show latihan kita. Nah, terus kita mau show table. Nah, empty karena udah kita hapus semua. Berikut apa yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fuad, pamit undur diri.